teman-teman dalam keadaan sehat dalam menonton video ini. Dan tentunya tetap semangat dalam bahas soal-soal P3K ataupun CPNS. Karena target dan tujuan dibuatnya channel ini adalah untuk membantu teman-teman dalam menghadapi tes CPNS dan P3K di tahun 2021 ini. Oke, pada video kali ini kita akan uji kompetensi teknis PPPK atau P3K. Sebelumnya, kita sudah bahas soal-soal kompetensi teknis pada video sebelum-sebelumnya. Untuk itu, kita akan mencoba mengujikan kembali soal-soal tersebut dan seberapa paham dan ingat teman-teman akan soal-soal yang sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan videonya ditonton. Linknya ada di deskripsi video ini. Saya sarankan untuk menontonnya lagi agar lebih mengerti dan terbiasa dengan soal-soal yang akan diujikan nanti di tes P3K. Karena pada bagian tes kompetensi teknis ini merupakan skor yang paling banyak. Jadi, teman-teman harus mencuri poin pada kompetensi ini ya. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi, soal dan materi tentang CPNS ataupun P3K. Oke teman-teman, untuk video ini silahkan teman-teman mengikutinya seperti ujian sebenarnya, supaya teman-teman terbiasa dan tidak gugup lagi nanti pada saat ujian sebenarnya berlangsung. Banyak orang seperti itu pada saat belajar mengerti, tapi pada saat ujian menjadi blank atau gugup, sehingga gagal. Untuk itu, supaya terbiasa dengan ini, saya buat tryout atau sebuah uji kompetensi supaya teman-teman terbiasa. Posisikan sekarang diri kita seperti mengikuti ujian sebenarnya. Oke, teman-teman, untuk mengikuti video ini ada beberapa tata cara yang sudah saya siapkan. Antara lain, yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 40 soal, sesuai jumlah soal yang akan diujikan di tes kompetensi P3K 2021. Yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan videonya di pause. Yang keempat, untuk teman-teman yang ingin menghitung skor kompetensi teknisnya, silahkan dicatat jumlah poin yang benar. Setiap poin yang benar dikali 3 poin dan salah 0 poin. Dan untuk teman-teman ketahui, untuk passing grade dari kompetensi teknis ini adalah harus akumulatif 65 skor. Oke? Langsung saja kita ke soal nomor 1 dalam uji kompetensi teknis guru. Soal nomor 1. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya, metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek. Jawaban yang paling benar adalah iya, D. Kepribadian. Pembahasannya, seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, D. Connections. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Kognitif. Pembahasan,
Kalau insight adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu situasi permasalahan dan menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Kalau untuk teori conditioning adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi ataupun respon. Dan teori belajar connectionims adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behavior. Behavior sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Dalam mendefinisikan perilaku, teori-teori belajar kaum behaviors menekankan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari koneksi atau asosiasi stimulus respon yang dibuat oleh pelajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game, B. Menggunakan pendekatan active learning, C. Melakukan pembelajaran di luar ruangan, D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Karena kecuali ya, pembahasan, salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan dan ketidakantusiasan siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan variasi strategi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat melakukan variasi strategi pembelajaran dengan pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis game, pembelajaran aktif atau active learning, pembelajaran di luar ruangan, dan pembelajaran inovatif lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa, seperti tidak mengantuk saat di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, D. Kesiapan kognisi. Jawabannya yang paling tepat adalah iya, A. Kesiapan fisik. Pembahasan, bagi guru, mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan tindak lanjut atau saran tertentu untuk mempersiapkan kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Identifikasi kesiapan siswa yang ditandai dengan siswa tidak mengantuk saat di kelas, siswa tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, siswa tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat merupakan bagian kesiapan fisik siswa dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Praoperasional. Pembahasan, menurut Jean Piaget, ini merupakan tokoh psikologi kognitif, perkembangan intelektual atau kognitif anak dan remaja atau siswa dibagi menjadi 4 tahap, yakni tahap sensorik, motorik, yaitu pada usia 0-2 tahun. Lalu tahap praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun,
dan tahap operasional formal 11-15 tahun. Ciri perkembangan intelektual siswa tahap pra-operasional meliputi 1. Self-counter yang sangat menonjol. 2. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. 3. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. 4. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. Dan 5. Dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah: A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberi tugas sesuai kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Pembahasan. Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak diskusi siswa secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat adalah: A. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. Jawaban yang paling tepat adalah C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Pembahasan. Bakat merupakan potensi kemampuan siswa yang bersifat unggul. Siswa yang berpotensi ataupun yang berbakat memiliki karakteristik tertentu, utamanya antara lain cepat belajar akan hal baru, fleksibel, dan unik dalam memecahkan masalah dan menyampaikan ide, pemahaman, dan observasi yang mendalam, kegigihan dalam bekerja atau berpikir, percaya diri dan berani mengambil risiko, terampil mengaplikasikan ke situasi yang baru, dapat berpikir abstrak dan efisien, intuisi yang tajam, dan cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Siswa yang berbakat tidak selalu sama dengan siswa yang berprestasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir. A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. B. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. C. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. D. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Pembahasan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan penalaran dan berpikir adalah dengan memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Soal penalaran tinggi merupakan salah satu soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan soal HOTS, Higher Order Thinking Scheme. Ada juga yang menyebutnya dengan soal non-rutin atau non-rutin problem. Merupakan soal yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur penyelesaian soal biasa. Biasanya, soal penalaran tinggi merupakan soal pemecahan masalah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, kecuali A. Guru terus menumbuhkan sertifikasi siswa. B. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. C. Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral. D. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Guru menumbuhkan sertifikasi siswa. Pembahasan, guru dapat melakukan kegiatan preventif dalam mengatasi terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa, antara lain guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral. Dan guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Asih memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi garis singgung lingkaran. Guru matematika Asih menemukan bahwa Asih tidak tepat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan. Kesulitan belajar Asih adalah A. Memori, B. Reasoning and logical thinking, C. Visual spatial relationship, D. Executive functioning. Jawaban yang paling tepat adalah C. Visual spatial relationship. Pembahasan, Barrett pada tahun 2015 mengelompokkan kesulitan belajar matematika ke dalam 3 jenis kesulitan, yakni memori, yakni kesulitan siswa dalam mengingat fakta dasar dan aturan dasar. Kedua, reasoning and logical thinking, penalaran dan berpikir logis, yakni kelemahan siswa dalam penalaran dan berpikir logis. 3. Visual spatial relationship atau relasi visual spasial, yakni kelemahan dalam keterampilan visual dan spasial atau keruangan. Asih mengalami kesulitan visual spatial relationship atau relasi visual spasial. Hal ini terjadi karena Asih kesulitan memodelkan permasalahan dari bentuk bangun dan ketidakmampuan membaca pola sederhana dari gambar dan tulisan. Soal nomor 11. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, D. Bandura. Jawaban yang paling tepat adalah C. Thorndike. Pembahasan, teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Ia mengemukakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul akibat anak mendapatkan pujian atau hadiah atau disebut dengan reward. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Bu Siska akan menyampaikan materi baru dalam kelasnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Bu Siska memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikannya dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan Bu Siska termasuk salah satu penerapan teori belajar. A. Brunner, B. Thorndike, C. Bandura, D. Skinner. Jawaban yang paling tepat adalah B. Thorndike. Pembahasannya, langkah yang dilakukan oleh Bu Siska adalah merupakan pembelajaran berdasarkan teori belajar Thorndike.
Salah satu implikasi teori belajar Thorndike dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru perlu memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran yang menjelaskan suatu konsep. Selain itu, guru menerapkan metode pemberian tugas dan latihan atau disebut dengan drill and practice untuk penguatan dan hafalan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Salah satu pengalaman belajar berikut ini sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Pembahasan, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah yakni siswa dapat mempunyai pengalaman dalam mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah secara mandiri maupun berkelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Konsep penting dalam teori belajar Vygotsky adalah A. Scaffolding dan conditioning. B. Scaffolding dan Zone of Proximal Development atau ZPD. C. Zone of Proximal Development, Low Effect, dan Scaffolding. D. Reinforcements dan Punishment. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Scaffolding dan Zone of Proximal Development atau ZPD. Pembahasan, konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah zona pengembangan proksimal atau zone of proximal development dan topangan atau dukungan dinamis. Scaffolding (ZDP) adalah zona atau area di mana anak dapat berkembang secara mandiri dari apa yang bisa dicapai anak tersebut jika anak tersebut mendapatkan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Bantuan yang bertujuan agar anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan disebut dengan topangan atau dukungan dinamis atau scaffolding. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Klarifikasi meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketetapan jawaban, dan meminta jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari A. Tujuan guru memberikan pertanyaan. B. Komponen-komponen memberi pertanyaan. C. Fungsi guru memberi pertanyaan. D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Pembahasan, salah satu komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjutan adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai guru benar, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru diantaranya adalah klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketetapan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pelajaran adalah A. Mengucap salam, B. Menanyakan siswa yang tidak masuk, C. Mengingat kembali materi sebelumnya yang terkait, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Menanyakan siswa yang tidak masuk kelas. Pembahasan, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut dengan pendahuluan
atau kegiatan awal pembelajaran. Isinya meliputi penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Kegiatan apersepsi berisi menyampaikan materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas, yang telah diketahui atau dikuasai siswa sebelumnya, baik pada pertemuan sebelumnya atau kelas, bahkan jenjang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah: A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. B. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. D. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. Pembahasan pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Dalam mengikuti kegiatan ini, siswa dituntut mempunyai keterampilan siswa yang multi aspek. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk lebih: A. Memahami, B. Mandiri, C. Menghargai, D. Terampil. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Memahami. Pembahasan belajar bermakna merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh David Ausubel. Kegiatan pembelajaran bermakna atau meaningful learning akan terjadi jika anak mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, anak tidak hanya menghafal apa yang diajarkan guru, atau belajar tak bermakna, atau rote learning, tetapi anak penting memahami makna atau isi dari apa yang dihafalkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Bu Gita membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari. Tiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut, serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut ketika kembali kelompok asal. Bu Gita menerapkan metode pembelajaran: A. Kooperatif tipe STAD, B. Kooperatif tipe Jigsaw, C. Kooperatif tipe TAI, D. Kooperatif tipe TTW. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kooperatif tipe STAD. Pembahasan model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan. Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yakni tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran dengan sintak guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai jumlah bagian materi pembelajaran yang akan dipelajari. Tiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut, serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut ketika kembali kelompok asal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi A. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran, B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan,
C merupakan implementasi metode, D merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, B meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Pembahasan, strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran.